Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video gua kali ini, gua akan membahas sebuah kasus yang cukup mencengangkan ya menurut gua. Karena kasus ini terjadi dan dilakukan oleh satu orang yang bernama Sunardi terhadap dua orang perempuan sekaligus. Tetapi bedanya perempuan yang dia bunuh ini ya, dua perempuan yang dibunuh ini itu dibunuh dalam waktu yang berbeda. Yang pertama itu adalah pembunuhan yang dikerjakan dia pada November tahun 2022. Kemudian ini nih yang paling terbaru, dia membunuh seorang wanita penagih utang yang datang ke rumahnya untuk menagih utang ya. Nah, kita langsung aja ya ke kronologi ceritanya ya. Seorang pria berinisial Sunardi, 43 tahun, diringkus oleh jajaran Polres Metro Bekasi setelah diduga menjadi pelaku pembunuhan seorang penagih utang di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tewas akibat cekikan adalah Sri Pujianti, 23 tahun, seorang penagih cicilan koperasi. Dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 sore. Nah, jadi si Sunardi ini pertama membunuh penagih utang ya. Penagih utang ini yang bernama si Sri ini itu datang ke rumah Sunardi. Dia datang untuk menagih utang koperasi yang sudah ditunggak atau sudah lama tidak dibayar oleh Sunardi itu. Jadi Sunardi menunggak utang itu selama 1 bulan. Karena dia tidak membayarkan utang yang di koperasi, akhirnya si Sri ini ditugaskan oleh kantor koperasinya untuk menemui Sunardi. Tujuannya tentu saja untuk menagih utang ya yang belum dibayar oleh Sunardi ini. Karena Sunardi ini kesel ya selalu ditagih oleh pihak koperasi. Dan dia mungkin karena udah penuh dengan emosi dan amarah, akhirnya terjadilah pembunuhan yang dia lakukan terhadap si Sri ini. Si Sri ini dengan tiba-tiba dia disergap oleh Sunardi, kemudian kerudungnya dibuka dan kerudung yang dia pegang ini ditaruh di lehernya untuk kemudian dia mencekik leher dari Sri ini hingga akhirnya Sri meninggal dunia di rumah Sunardi. Karena Sunardi ini merasa bingung dan panik, dia melihat jasadnya si Sri ini ya udah tergeletak di lantainya. Akhirnya dia berinisiatif untuk menghilangkan atau berusaha untuk bagaimana jejak pembunuhan itu tidak diketahui orang lain ya. Dengan cara dia memarkirkan motornya si Sri ini itu di penitipan parkir motor. Jadi tujuannya dia supaya orang nggak tahu kalau si Sri ini datang ke rumahnya dia. Jadi yang pertama kali untuk dia sembunyikan itu adalah barang bukti adalah sepeda motor dari si Sri ini. Setelah dia menitipkan motor si Sri di penitipan motor, dia kembali lagi ke rumahnya. Sementara si Sri ini masih tergeletak ya di lantai di rumahnya. Akhirnya dia berinisiatif untuk menyembunyikan jasadnya si Sri ini di kamarnya. Dan kemudian jasadnya itu ditindis dengan kasur spring bed di kamarnya. Tujuannya untuk menyembunyikan jasad si Sri ini untuk sementara. Mungkin sampai keadaan normal atau keadaan sudah mulai tidak terlalu panik ya hatinya, pikirannya, mungkin dia akan berpikir lagi mau dikemana ini jenazahnya ya. Jadi sementara dia sembunyikan dulu di kamarnya. Tetapi karena kejadian ini ternyata tercium oleh warga sekitar dan kebetulan juga si Sri ini dicari oleh pihak keluarganya, akhirnya saksi mata dari warga setempat itu mengetahui bahwa si Sri ini pernah datang ke rumah Sunardi ini. Akhirnya mereka dengan inisiatif bersama-sama dengan warga yang lain menggerebek rumah Sunardi dengan harapan si Sunardi ini tahu keberadaan si Sri ya. Entah mungkin sekedar info atau mungkin juga pokoknya dia pingin tahu lah kemana si Sri setelah datang ke rumahnya ya.
Dan warga datang ke rumah Sunardi, mengetok pintu Sunardi, tapi Sunardi tidak membukakan pintu karena dia ternyata udah lari ke belakang rumahnya. Jadi dia mau lari ke belakang rumah itu harapannya untuk melompat pagar, dan dia berusaha untuk menjauh dari kerumunan warga yang ingin menggeledah rumahnya Sunardi ini. Dan setelah warga berhasil menggedor pintu rumah dari Sunardi, ternyata benar di sana ditemukan jasad seorang wanita. Si Sri ini ya, itu berada di kamarnya Sunardi dan posisinya itu udah ditindih dengan kasur spring bed. Dan akhirnya Sunardi yang keburu kabur itu berhasil dikejar warga. Dia ditangkap dan dibawa ke polisi. Kemudian Sunardi pun diperiksa ya, atau diinterogasi oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu kenapa dia membunuh, motifnya apa. Intinya kejadian ini terjadi karena dia kesel selalu ditagih oleh pihak koperasi mengenai utang yang dia tunggak. Akhirnya terjadilah pembunuhan ini dan korbannya si Sri harus meninggal di tangan si Sunardi ini. Oke, di balik kasus pembunuhan ini ternyata ada suatu hal yang sangat mencengangkan atau mengagetkan ya, bahwa Sunardi ini ternyata dia tidak hanya membunuh si Sri, tetapi dia mengaku kepada polisi bahwa dia juga telah membunuh istrinya, tepatnya istri keduanya ya. Sunardi pernah menikah dan kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Almaeda di tahun 2022. Dan itu adalah pengakuan dia kepada polisi bahwa dia juga telah membunuh istrinya. Wah, gue bingungnya ini kenapa kok ketahuan ya. Dari tahun 2002 sampai tahun 2025 ini kurang lebih 3 tahun kasusnya benar-benar tidak ada yang tahu. Padahal menurut pengakuan keluarganya istrinya ini ya, istrinya si Sunardi, si Almaeda ini, bahwa pihak keluarga tuh udah mencari tapi tidak ketemu. Nah ini gue bingung nih, carinya seperti apa? Apakah dia mencari dengan melaporkan kepada polisi, atau mencari hanya mulut ke mulut antara keluarga atau dengan warga sekitar? Nah itu gue nggak tahu. Kalau lewat polisi harusnya kepolisian udah dapat ya, udah bisa menangkap siapa pelakunya. Khususnya itu adalah orang terdekat yang pertama yang diinterogasi. Siapa lagi kalau bukan suaminya. Dan inilah yang bikin gua sedikit kaget. Kok bisa ya 3 tahun istrinya meninggal, itu tidak ada yang tahu di mana istrinya dan siapa yang membunuhnya. Mungkin mereka pikir hilang karena minggat atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya gue nggak bisa memikir ya, nggak bisa berpikir secara logika ya, karena kalau kita kehilangan keluarga setahun aja ya, itu rasanya kayak penasaran, pingin tahu kemana keluarga kita ini ya, kemana saudara atau orang tua kita ini ya. Tapi kok dia nggak merasa gimana-gimana ya keluarganya si Almaeda ini ya, seperti mengikhlaskan kalau si Almaeda ini ya udah hilang aja gitu kan, nggak tahu kemana hilangnya gitu kan. Nah itu yang bikin gue sedikit berpikir seperti bingung ya, kok seperti ini ya mereka berkeluarga ya. Dan motif pembunuhan Sunardi kepada istri keduanya ini itu karena motifnya adalah hutang juga. Lebih tepatnya cicilan ya, bukan hutang ya. Jadi si Sunardi ini pernah nyicil atau pernah pinjam uang dengan tagihan surat tanah istrinya, jadi digadai gitu. Kemudian istrinya itu seperti menagih untuk suratnya, coba tolong segera ditebus karena mungkin dia mau butuh tanahnya untuk dia jual atau mungkin mau dipakai buat apa kan tanahnya. Tetapi Sunardi ini tidak bisa menebus surat tanah yang ditahan ini. Itu kurang lebih dia minjam uang itu 50 juta dengan jaminan surat tanah istrinya ini ya. Karena istrinya selalu menagih surat tanahnya, Sunardi pun gelap mata. Dan menurut pengakuan Sunardi, dia juga membunuh istrinya dengan cara mencekik leher istrinya. Jadi Sunardi ini psikopat yang suka mencekik leher wanita ya. Kok tega gitu kan ya, istri sendiri dicekek sampai mati. Karena ya lagi-lagi motif uang ya.
Oleh sebab itu buat kita semua, jangan suka ngutang, jangan suka gadai. Kalau emang nggak punya uang, ya udah bekerja dengan baik, bekerja dengan giat supaya mendapatkan rezeki yang banyak, dan berdoa agar Tuhan membuka jalan dan pintu rezeki buat kita semua. Jadi ya seperti ini. Kalau orang sudah gelap mata terhadap uang, sudah nggak punya uang, sudah nggak punya apa-apa lagi, ya dengan cara membunuh pun dikerjakan ya sama mereka ya. Itu yang bikin gue sedikit agak kaget, ternyata istrinya juga dibunuh sama si Sunardi ini. Dan istrinya ini ternyata jasadnya dikuburkan di septic tank di rumahnya. Bayangkan, kita kalau tinggal bertahun-tahun dengan jenazah yang kita bunuh, rasanya gimana ya? Kok Sunardi ini bisa ya, dia bertahun-tahun tinggal di rumahnya ini, dimana istrinya dikuburkan di septic tank, itu kok nggak merasa sedih atau merasa bersalah atau dihantui perasaan takut atau gimana, kok enggak ya? Bahkan Sunardi ini berencana untuk membunuh si Sri ini ya, yang baru dia bunuh ini ya, petugas koperasi ini, rencana mau dikuburkan juga di septic tank, tapi karena keburu dipergok oleh warga, ya nggak berhasil kan dia untuk mengubur si Sri ini. Akhirnya polisi pun membuka septic tank di belakang rumah Sunardi, dan benar-benar ternyata ditemukan jenazah istrinya. Mungkin udah berbentuk kerangka ya, karena udah 3 tahun. Akhirnya Sunardi pun ditangkap dan belum disidang ya, sementara dia masih ditangkap karena ini kasusnya masih baru bulan yang lalu ya, di tahun 2025 ini. Dan itu yang bikin gua agak kaget banget, kok bisa ada jenazah yang dikuburkan di septic tank tapi tidak diketahui oleh keluarga. Dan Sunardi pun yang bunuh kok nggak merasa bersalah, kok dia bisa ya bertahun-tahun hidup tinggal dengan jenazah istrinya yang dia kubur di septic tank belakang rumahnya. Ini sih benar-benar psikopat ya, psikopat kelas atas juga sih sepertinya ini ya. Tukang membunuh dan tidak ada merasa bersalah ketika selesai membunuh. Ya ini nih, itu namanya psikopat ya. Kalau orang mungkin membunuh sebagian besar ya bersalah, menyesal, dan mengakui perbuatannya. Tapi kalau Sunardi ini nggak kapok-kapok ya, karena dia merasa baik-baik aja gitu kan, harus tinggal di rumah yang ada jenazah istrinya di septic tank rumahnya ya. Kemudian dia lanjut membunuh lagi ya, membunuh si Sri ini ya. Jadi emang kalau sudah memiliki mental psikopat itu ya gampang ya untuk bunuh orang ya. Dan semoga tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi, dan semoga kasus hilang orang gitu ya, atau mungkin ada keluarga yang mencari seperti kayak gini ini nggak terjadi lagi ya. Jadi kalau kalian kehilangan keluarga, kehilangan saudara, teman, dan lain sebagainya, segera cari, laporkan kepada polisi supaya tahu kemana keberadaan dari keluarga atau teman kita ini ya. Jangan-jangan mereka hilang karena dibunuh seperti istrinya Sunardi ini. Oke guys, demikian video gua kali ini mengenai kisah pembunuhan di Bekasi. Dan kita akan berjumpa di video gua lainnya. Gua pamit dan salam Pujungan. Dadah.